Guru Woyun, tidak peduli apa yang kamu katakan hari ini, aku tidak akan membiarkan siapapun yang menggertak keluarga Lingku hidup. Aura Lingyi perlahan naik saat dia berkata dengan dingin. Jadi kamu harus mati di sini hari ini. Guru Woyun mencibir. Jika kamu tidak berhasil membunuhku, aku harap kamu tidak menyesal. Karena itu, tanpa melihat kedua kakek dan cucu keluarga Ling, dia berbalik dan melesat menuju puncak gunung yang tidak terlalu jauh. Kau mencoba kabur, aku akan melihat apakah kamu bisa. Lingyi menyipitkan matanya dan mengejarnya tanpa sepatah kata pun. Melihat jarak di antara mereka berkurang, Guru Woyun mulai panik. Dia pasti akan mati jika Lingyi menyusul. Sebelum kembali ke puncak timur daratan dan membalas dendam, dia benar-benar tidak boleh mati. Berpikir sampai di sini, tanpa mengetahui dari mana kekuatan itu berasal, dia mempercepat dalam ledakan kecepatan saat dia mengerahkan semua usahanya untuk melarikan diri. Keringat menetes di wajahnya yang halus, pakaiannya menempel erat di tubuhnya, membuatnya merasa seperti baru saja mandi. Namun secara bertahap, Guru Woyun merasakan gejolak kelelahan pertama dari hatinya. Tidak, dia benar-benar tidak bisa mati di sini. Gadis, biarkan aku yang mengurus orang tua itu untukmu. Zixi mengerutkan kening, cahaya dingin melintas di wajahnya yang sangat tampan. Tidak, Guru Woyun menggelengkan kepalanya. Kita berada di dalam formasi sekte pemurnian senjata. Jika kamu muncul sekarang, kamu mungkin menarik perhatian sekte pemurnian senjata. Aku hanya anak ayam tanpa bulu sekarang, aku tidak ingin terlibat dengan kekuatan itu. Ini adalah perhatian utamanya. Zixi adalah pilihan terakhirnya dan satu-satunya senjata efektif yang dia miliki untuk membalas dendam. Kecuali jika dia benar-benar dipaksa, dia tidak akan membiarkan Zixi muncul dalam situasi apapun. Melihat Lingyi hendak menyusul, keringat dingin menghiasi dahi Guru Woyun. Tiba-tiba tebing muncul di depan matanya, dan dia buru-buru berhenti. Melihat bebatuan berjatuhan dari tepi tebing, hatinya berada di jurang dalam sekejap. Gadis bodoh, kali ini kita akan melihat kemana kamu bisa lari. Sedikit ki level 4 membuat orang tua ini berlari begitu lama. Jika kabar ini keluar, maka orang tua ini tidak akan bisa mengangkat kepalanya di negara Azure Dragon lagi. Untungnya kamu akan segera mati di tangan orang tua ini. Itu benar. Gadis ini hanya ki level 4, tetapi dia mampu mengalahkan cucunya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia percayai apapun yang terjadi, karena biasanya ada kesenjangan besar dalam kekuatan antar level. Mati, Guru Woyun tertawa. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuhku. Begitu kata-katanya jatuh, dia berbalik tanpa jeda dan melompat dari tebing tanpa sedikit pun keraguan. Ini buruk. Ekspresi Lingyi sedikit berubah, dan dia dengan cepat mendekati tebing untuk memeriksa situasinya. Namun ada begitu banyak kabut, bagaimana mungkin ada jejak Guru Woyun? Dengan tebing yang begitu curam, aku bertaruh dia akan berakhir berkeping-keping. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak mungkin bisa selamat dari ini. Tapi untuk berjaga-jaga, aku masih harus memeriksa mayatnya. Aku tidak bisa meninggalkannya kesempatan untuk bertahan hidup. Suara jernih air yang menetes jatuh ke telinga Guru Woyun. Dia sedikit mengernyit, dan perlahan membuka matanya. Pada saat itu wajah tampan diperbesar di hadapannya. Kepala mereka sangat berdekatan, dan jika yang lain hanya sedikit menundukkan kepalanya, dia akan bisa mencium bibirnya. Guru Woyun memulihkan kesadarannya, dan mendorong Zixi menjauh dalam satu gerakan, berkata dengan agak marah. Apa yang kamu coba lakukan? Gadis, kamu sangat tidak berperasaan. Aku memelukmu begitu lama tetapi kamu mendorongku dengan kejam begitu kamu bangun.
Zixi bertindak seolah-olah dia telah dianiaya, seolah-olah dia telah diganggu. Zixi, Guru Woyun terkejut. Mengapa kamu keluar? Bukankah aku sudah bilang? Jangan khawatir, ada kekuatan di sini yang bisa menghalangi auraku, jadi tidak ada orang di luar yang akan merasakanku. Tapi kamu benar-benar punya nyali di sana untuk melompat dari tebing, apakah kamu tidak takut jatuh ke kematianmu? Aku sangat takut mati, jadi aku tidak akan bertaruh dengan hidupku. Guru Woyun tersenyum. Aku mendengar air mengalir dari atas tebing, jadi aku kira tebing ini tidak terlalu curam, setidaknya aku tidak akan jatuh sampai mati. Oh benar, ada apa dengan kekuatan yang kamu sebutkan tadi? Zixi menjadi tenang, dan setelah beberapa lama dia mengangkat pandangannya dan menatap Guru Woyun, wajahnya yang tampan membawa ekspresi yang mengesankan. Formasi roh surgawi bukanlah salah satu dari formasi sekte pemurnian senjata, itu berasal dari daratan puncak timur, dan itu dibuat oleh orang yang kuat. Aku tidak begitu jelas secara spesifik, tetapi aku merasakan kekuatan yang sangat kuat di dalam sini. Kekuatan yang kuat. Guru Woyun mengerutkan kening, cahaya aneh melintas di matanya. Zixi, aku ingin menyelidiki apa yang ada di dalam gua misterius ini. Zixi tampak ragu-ragu, dan setelah ragu-ragu sebentar, dia berkata, "Gadis, kamu tahu bahwa kekuatanku telah disegel, baru saja aku merasa segel pertamaku sedikit mengendur, jadi aku harus segera menutup diri dan berkultivasi untuk menembus segel. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja bahkan jika aku sendirian." Baiklah, Zixi mengangguk. Jika kamu menemui bahaya segera hubungi aku akan bangun untuk membantumu. Guru Woyun tidak berbicara, dia mengerti betapa pentingnya kultivasi tertutup ini baginya, dia hanya akan memanggilnya jika dia benar-benar harus. Di dalam gua, suara air yang mengalir sangat jernih, suara terburu-buru menghantam hati Guru Woyun, membuatnya berhati-hati. Langkah kakinya sangat lambat, seolah takut mengganggu apapun. Pada awalnya Guru Woyun tidak merasakan kekuatan misterius yang disebutkan Zixi, tetapi saat dia berjalan lebih dalam, kekuatan itu mulai muncul dalam jangkauan indranya, itu menjadi lebih dan lebih intens, sampai-sampai sulit untuk bernafas. Tapi anehnya, tidak ada bahaya sekecil apapun dalam perjalanan ke sini. Dia merasa bahwa dia dikelilingi oleh suasana yang aneh, namun makhluk tak dikenal itu tidak menyerangnya. Bahkan Guru Woyun terus bertanya-tanya, tidak mengerti apa yang terjadi. Saat dia berjalan sampai dia lupa waktu, sebuah pintu batu muncul di hadapannya. Ya, di dalam pintu ini kekuatan misterius itu datang dari dalam pintu ini. Guru Woyun menarik napas dalam-dalam, dan perlahan meletakkan tangannya di atas pintu batu. Seolah disiapkan sebelumnya, tepat saat tangannya menyentuh pintu batu itu terbuka dengan sendirinya. Pada saat itu napasnya berhenti, dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu menakjubkan sebelumnya. Di dalam ruang batu, seorang pria terbaring di tempat tidur. Kepalanya yang berambut perak panjang yang sangat mempesona menutupi lantai, tubuhnya ditutupi jubah merah darah. Sangat kontras, di antara alis pria itu, tanda api itu seperti bunga mawar yang mekar, memesona hati dan jiwa. Guru Woyun belum pernah melihat pria yang sangat tampan sebelumnya, bahkan ketampanan nomor 1 di dunia tidak akan dapat dibandingkan dengan 1/10 dari ketampanannya. Hanya satu pandangan saja sudah cukup untuk membuat jantung berdetak kencang. Saat dia mencoba untuk pulih dari keterkejutannya, pria itu perlahan membuka matanya. Kebingungan, ketidakpastian, semua ini muncul di dalam pupil merah itu dalam sekejap. Tatapannya perlahan menyapu ruang batu, dan akhirnya mendarat di Guru Woyun. Tanpa mengetahui alasannya, hati Guru Woyun merasa bahwa pria ini sangat berbahaya.
cukup berbahaya untuk menghancurkan dunia. Namun pada saat berikutnya, sebuah kata dari yang lain membuatnya benar-benar terpaku di tempat, bahkan lupa bagaimana harus bereaksi. Istri. Istri? Seperti baut dari langit, Guru Woyun menatap tercengang pada wajah pria yang sangat tampan itu. Pria ini memanggilnya istri begitu dia membuka matanya. "Siapa kamu? Mengapa kamu di sini?" Pria itu mengerutkan kening, lalu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu." "Kamu tidak tahu?" "Aku tidak ingat apa-apa." Melihat cara pria itu mencoba mengingat identitasnya, Guru Woyun mengelus dagunya, sepertinya orang ini benar-benar kehilangan ingatannya, dan sudah melupakan segalanya. Pada saat ini di beberapa tempat yang Guru Woyun tidak bisa rasakan dari dalam formasi roh surgawi, di beberapa gunung di daratan, raungan terdengar di langit, bergema untuk waktu yang lama. Sebagai binatang spiritual dari seluruh pegunungan secara kolektif berlutut dan membungkuk ke arah tertentu. "Raja kita telah bangun, semua orang harus menyambutnya, semua harus berlutut untuk menyambut, raja kita telah kembali." Di dalam ruangan batu, Guru Woyun menatap pria tampan yang terlihat sangat bingung, alisnya sedikit terangkat. "Sepertinya kekuatan misterius itu datang dari tubuhmu, karena aku sudah menemukan dari mana kekuatan itu berasal, aku harus pergi sekarang." Pria itu berjalan turun dari ranjang batu dan mengikuti di belakang Guru Woyun. Rambutnya yang panjang dan berwarna perak membuat wajahnya bersinar seperti iblis, membuatnya tampak seperti makhluk dunia lain. Tetapi pada saat ini, wajah pria yang tak tertandingi itu menunjukkan ekspresi yang menyedihkan. Dia menatap Guru Woyun dengan aura kesedihan. "Jangan ikuti aku." Guru Woyun menghentikan langkahnya sejenak, membuang kata-kata itu, lalu mengambil langkah besar untuk segera meninggalkan tempat aneh ini. Sebulan berlalu dalam sekejap, banyak orang berkumpul di halaman dalam istana kekaisaran. Pada saat ini cahaya melintas di formasi, dan orang-orang muda yang dikirim ke formasi untuk berkultivasi muncul di depan mata mereka. Luo Yin mencoba mencari Guru Woyun di antara kerumunan, tapi dia tidak bisa menemukan siluet yang familiar di kerumunan itu sama sekali. Untuk beberapa alasan, ledakan kegelisahan datang dari hatinya. Apakah Guru Woyun menemui masalah? Tidak, tidak mungkin, tidak ada hal buruk yang bisa terjadi pada Guru Woyun. Mengapa aku tidak melihat Guru Woyun dari keluarga Gu? Ekspresi Hun Fei berubah dingin, tatapannya menyapu kerumunan. Guru Woyun sekarang terkait erat dengan nasib sekte pemurnian senjata. Jika dia bisa menyumbangkan kekuatan spiritualnya, maka Nona pasti bisa menyembuhkan tubuhnya, jadi tidak ada yang bisa terjadi pada wanita itu. Penatua Hun Fei. Guru Woyun dikelilingi dan diserang oleh binatang spiritual dalam formasi roh surgawi. Dia sudah kehilangan nyawanya, jadi kita tidak perlu menunggunya lagi. Tuan Muda Ling mencibir, orang-orang yang ada di sana hari itu sudah disuap olehnya, jadi tidak ada yang akan mengungkapkan kebenarannya. Apa katamu? Luo Yin sangat marah, dia menatap Ling Si dengan marah. Katakan pada wanita ini apa yang baru saja kamu katakan sekali lagi. Ling Si mencibir. Aku berkata Guru Woyun bertemu dengan serangan binatang spiritual dalam formasi roh surgawi. Dia sudah mati, aku menyaksikan ini dengan mata kepala sendiri. Karena kamu melihatnya diserang oleh binatang buas, mengapa kamu tidak menyelamatkannya? Luo Yin mengepalkan tinjunya erat-erat, hatinya bergetar hebat dan suaranya sedikit serak, membawa kemarahan yang tidak disembunyikan. Selamatkan dia. Ling Si memandang Luo Yin seolah-olah dia idiot. Mengapa aku harus menyelamatkannya? Itu hanya sia-sia. Jika dia mati maka dia mati, apa bedanya bagiku?
Membiarkan hidup yang sia-sia seperti ini hanya membuang-buang makanan dan sumber daya. Dia bahkan harus berterima kasih padaku karena tidak menyelamatkannya dan membiarkannya mati dini. Setidaknya dia tidak perlu melanjutkan kehidupan yang sulit di dunia ini. Itu benar, Guru Woyun tidak berguna. Kakek sudah memberitahunya bahwa wanita itu hanya Ki level 4. Ki level 4 sebenarnya bisa mengalahkannya dalam hitungan detik. Dia pasti meminjam kekuatan harta yang dia dapatkan di gua itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin? Luo Yin meraung keras dalam kemarahan. Tinjunya mendarat di wajah Ling Xi. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Ling Xi, kamu sialan. Aku akan membalas dendam untuk Guru Woyun hari ini. Pukulan mendarat satu persatu di tubuh Ling Xi. Mata Luo Yin menahan air mata, seolah dia ingin melampiaskan semuanya sekaligus. Ling Yi melihat cucunya sendiri dipukuli dan akhirnya sadar kembali, buru-buru memerintahkan. Penjaga, singkirkan pelacur kecil ini untukku. Pelacur kecil, siapa yang kamu bilang pelacur kecil? Jenderal Luo gelisah dan marah, keluar dari kerumunan. Dia berdiri tegak di depan Luo Yin. Orang tua ini belum mati. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh putri orang tua ini. Suasana menjadi sangat penuh dengan kemarahan dalam sekejap. Semua orang bernapas setenang mungkin, tidak berani mengintip sedikit pun, tetapi pada saat ini suara bingung terdengar dari belakang. Apa yang sedang terjadi di sini? Luo Yin, mengapa kamu bertindak begitu ganas saat aku keluar?